Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan anak Pak Haji berubah menjadi ular. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan ketika Pak Karto menjerit ketakutan. Lelaki tua yang biasanya menyeberangi jembatan gantung pertama kali setiap pagi itu berlari tergopoh-gopoh ke arah kampung dengan wajah pucat pasi. "Ular-ular raksasa di jembatan," teriaknya terengah-engah. Matahari belum sepenuhnya terbit di ufuk timur desa Jati Asri, Jawa Timur, ketika berita itu menyebar secepat kilat dari mulut ke telinga. Dalam hitungan menit, puluhan warga berkumpul di tepian Sungai Brantas, menatap jembatan gantung yang sudah menjadi urat nadi penghubung desa mereka dengan dunia luar selama puluhan tahun. Di sana, melingkar dengan anggun namun mencekam, seekor ular yang ukurannya di luar nalar manusia mendominasi hampir seluruh jembatan. Kulitnya bersisik hitam kecoklatan dengan corak yang tak biasa, berkilau ditimpa cahaya fajar yang semakin terang. Diameter tubuhnya mungkin sebesar pohon kelapa dewasa, dan panjangnya tak ada yang berani mendekati untuk mengukur. "Astagfirullah," bisik Pak Haji Rohim yang baru saja tiba. Pria berjenggot putih itu menggumamkan ayat-ayat perlindungan, sementara para warga mundur beberapa langkah saat ular itu menggeliat pelan, menyesuaikan posisinya di jembatan gantung yang berderit. Bu Siti, istri kepala desa, memekik tertahan. Ia bertanya-tanya dengan suara bergetar bagaimana mereka akan menyeberang untuk ke pasar atau anak-anak ke sekolah jika jembatan satu-satunya terhalang makhluk sebesar itu. Beberapa pemuda berani bersenjatakan bambu runcing dan senapan angin mencoba mengusir. Mereka berteriak, memukul-mukul tanah, dan bahkan mencoba menembakkan peluru kecil ke arah air di dekat ular itu untuk menakutinya. Namun sang ular tetap tak bergeming, seolah jembatan itu memang singgasananya sejak dahulu kala. "Hubungi damkar," usul Pak Lurah yang akhirnya datang setelah mendengar keributan. 2 jam kemudian, mobil pemadam kebakaran dengan sirinenya yang melengking tiba di desa terpencil itu. 4 petugas berseragam oranye dengan berbagai peralatan turun dari kendaraan. Mereka tampak terkejut melihat ukuran ular yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pak Suryo, kepala regu pemadam, menggelengkan kepala sambil mengatakan bahwa mereka belum pernah menangani ular sebesar ini. Namun mereka tetap mencoba berbagai cara, dari menyemprotkan air hingga membuat suara-suara keras dengan sirine. Ular itu tetap bergeming. Yang paling aneh, seperti diutarakan oleh Bu Ratih, perangkat desa yang terkenal paling berani, adalah bahwa ular raksasa itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Ia hanya diam, bernapas tenang, dengan kepala terangkat sedikit, mengawasi siapapun yang berani mendekat dengan mata hitam yang tampak sedih. "Tidak biasanya ular sebesar ini muncul di permukiman," kata Pak Suryo sambil mengelap keringat. "Apalagi tidak menyerang sama sekali." Menjelang sore, hampir semua warga berkumpul di tepian sungai, menatap makhluk misterius yang telah mengambil alih jembatan kehidupan mereka. Bisik-bisik tentang pertanda buruk, tentang azab, tentang kutukan mulai menyebar di antara mereka. Pak Haji Rohim hanya terdiam. Ada sesuatu yang aneh tentang ular ini yang mengusik pikirannya. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti pernah mengenal makhluk itu sebelumnya, meski tak dapat mengingatnya. Saat mentari mulai tenggelam di balik bukit, ular itu masih di sana, diam, tenang, seperti penjaga yang ditugaskan melindungi jembatan dari dunia luar. Dan desa Jati Asri pun harus menelan kenyataan bahwa malam ini, mereka terisolasi dari dunia luar oleh kehadiran makhluk yang tak mereka undang. Fajar kedua menyingsing di desa Jati Asri. Ular raksasa itu masih setia melingkar di jembatan gantung, seakan telah menjadi penghuni tetap. Warga desa yang aktivitasnya terganggu semakin resah. Anak-anak tidak bisa ke sekolah di kecamatan seberang, pedagang tidak bisa ke pasar, dan beberapa petani tidak bisa ke sawah mereka yang berada di seberang sungai. Sejak subuh, Pak Haji Rohim tampak gelisah. Semalaman ia bermimpi aneh, mimpi yang tidak bisa ia ingat sepenuhnya namun meninggalkan perasaan tidak enak di dadanya. Seusai sholat subuh berjamaah, ia berjalan perlahan menuju jembatan, mengabaikan peringatan warga lain untuk tidak mendekat. "Biarkan aku mencoba," ucapnya tenang pada Pak Lurah yang mencoba menahannya. Dengan langkah mantap, Pak Haji Rohim mendekati ujung jembatan gantung. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya perlahan, mata hitam besarnya menatap lekat pada sosok tua berjubah putih yang mendekat. Tidak ada tanda-tanda agresif, hanya kewaspadaan. "Bismillah," bisik Pak Haji sebelum mengambil langkah pertama di jembatan. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Pak Haji berada sekitar 5 meter dari kepala ular itu,
Tetes-tetes air bening mulai mengalir dari mata sang ular. Air mata itu jatuh ke papan jembatan, menimbulkan suara tetesan yang terdengar jelas di tengah keheningan pagi. Astagfirullah, ia menangis, gumam Pak Haji terharu. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Beberapa mengatakan bahwa itu pertanda buruk, yang lain berspekulasi bahwa ular itu mungkin kesakitan. Namun Pak Haji merasakan sesuatu yang berbeda. Ada koneksi aneh, seperti benang tak terlihat yang menghubungkan jiwanya dengan makhluk itu. Sebuah perasaan familiar yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, di tepi sungai, beberapa pemuda yang tidak sabar kembali menyusun rencana pengusiran. Mereka membawa peralatan yang lebih besar, obor, senapan, bahkan seorang pemuda membawa kaleng bensin. "Kita bakar saja," usul pemuda bernama Karyo dengan semangat. Mendengar itu, Pak Haji berbalik dan berteriak dengan nada yang tidak biasa dari seorang yang dikenal lembut sepertinya. Jangan ada yang berani menyakiti ular ini." Kekagetan warga bertambah saat melihat Pak Haji justru duduk bersila di depan kepala ular raksasa itu, seolah sedang bermeditasi. Ular itu masih meneteskan air mata, namun tetap tenang. Pak Lurah melangkah maju dan mengingatkan Pak Haji bahwa jembatan itu adalah satu-satunya akses warga desa. Kehidupan mereka terancam jika jembatan tetap tidak bisa digunakan. Beberapa warga menimpali dengan keluhan-keluhan, menyatakan ketidaknyamanan mereka dengan keberadaan ular misterius itu. "Saya mengerti keresahan kalian," kata Pak Haji sambil bangkit. "Tapi ada sesuatu yang tidak biasa dengan ular ini. Saya merasa ia tidak berniat jahat." Perdebatan pun terjadi. Beberapa warga mendukung Pak Haji, terutama mereka yang percaya pada tanda-tanda gaib. Yang lain bersikeras bahwa ular itu harus diusir demi kelangsungan hidup desa. Di tengah perdebatan itu, Pak Haji tiba-tiba melakukan hal yang mengejutkan. Ia berjalan mendekati ular itu lagi, kali ini tepat ke hadapannya. Semua warga terdiam, menahan napas. Ular itu mengangkat kepalanya, menatap Pak Haji lekat-lekat. "Izinkan aku lewat," bisik Pak Haji kepada ular itu. Entah apa yang mendorongnya mengucapkan kata-kata tersebut. Ajaibnya, ular raksasa itu perlahan menggeser tubuhnya, membuat ruang kecil bagi Pak Haji untuk melangkah. Dengan bismillah, Pak Haji melangkah melewati celah itu, kemudian perlahan berjalan menyeberangi jembatan. Tubuh ular itu bergerak sedikit, menyesuaikan posisi, namun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Seluruh desa menahan napas menyaksikan Pak Haji berhasil mencapai ujung jembatan di seberang sungai. Ia kemudian berbalik dan kembali menyeberang, kembali ke sisi desa dengan selamat. "Lihat, ia tidak berbahaya," ujar Pak Haji ketika kembali. "Ia hanya seperti menunggu sesuatu." Beberapa warga yang memiliki kebutuhan mendesak akhirnya memberanikan diri mencoba. Pak Karto, yang harus ke kota untuk membeli obat istrinya yang sakit, adalah yang pertama. Dengan gemetar ia mendekati ular itu, mengucapkan bismillah seperti Pak Haji lakukan, dan mencoba menyeberang. Seperti sebelumnya, ular itu hanya diam, bergeser sedikit untuk memberi jalan. Satu persatu, warga yang kebetulan memiliki keperluan penting mulai mencoba menyeberangi jembatan. Semua berhasil tanpa masalah. Ular itu tidak mengganggu siapapun yang lewat, namun tetap tidak beranjak dari tempatnya. "Subhanallah, mungkin ini ujian kesabaran bagi kita," ucap Bu Aminah, istri Pak Haji, yang baru tiba di tempat itu. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat merah keemasan. Warga desa kembali ke rumah masing-masing, kali ini dengan perasaan yang sedikit lebih tenang namun masih diliputi tanya. Pak Haji tetap di tepi sungai, matanya tak lepas dari sosok ular raksasa yang kini tampak berkilau ditimpa cahaya senja. Ada sesuatu yang sangat familiar dari ular itu. Sesuatu yang membuat hatinya sesak setiap kali ia menatap mata sang ular yang terus meneteskan air mata. Malam merangkak lambat di desa Jati Asri. Bulan purnama menggantung di langit, memancarkan cahaya keperakan yang menerangi jembatan gantung dan ular raksasa yang masih setia di posisinya. Dari jendela kamarnya, Pak Haji Rohi menatap pemandangan itu dengan pikiran berkecamuk sebelum akhirnya memutuskan untuk beristirahat. "Tidurlah, Pak. Besok masih bisa dipikirkan," bujuk Bu Aminah sambil menyiapkan tempat tidur. Pak Haji mengangguk lemah dan berbaring. Ia melantunkan ayat-ayat pendek, memohon petunjuk dari Allah sebelum akhirnya terlelap. Namun, malam itu bukanlah malam yang tenang baginya. Dalam tidurnya, Pak Haji bermimpi berjalan sendirian menuju jembatan gantung. Segalanya tampak sama seperti di dunia nyata, namun ada keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, bahkan suara aliran sungai pun tidak terdengar.
Hanya keheningan yang mencekam. Saat ia mencapai jembatan, ia melihat sesosok pemuda berdiri di tengahnya. Punggungnya membelakangi Pak Haji, namun ia langsung mengenali postur tubuh itu. Jantungnya berdegup kencang. "Harun? Anakku, kaukah itu?" panggil Pak Haji dalam mimpi itu. Sosok itu perlahan berbalik. Benar saja, itu adalah Harun, anak satu-satunya yang sudah berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Ia mengenakan baju putih lusuh yang kotor oleh tanah. "Ayah, tolong aku!" Suara Harun terdengar seperti bisikan yang dibawa angin, nyaris tak terdengar. Pak Haji mencoba mendekati, namun setiap langkah yang ia ambil, jembatan seolah memanjang, membuat jarak di antara mereka tetap terjaga. "Ada apa, Nak? Katakan pada ayah," seru Pak Haji, frustasi karena tidak bisa mendekati anaknya. "Aku telah berbuat zalim. Ayah telah mengecewakan ayah dan ibu, telah melanggar semua yang ayah ajarkan." Suara Harun bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tolong maafkan aku, tolong selamatkan aku." Harun mengulurkan tangannya, memohon pertolongan. Pak Haji berusaha sekuat tenaga menggapai tangan itu, namun tetap tidak bisa. Tiba-tiba, tubuh Harun mulai bergetar hebat. Kulitnya perlahan berubah, mengelupas seperti daun kering. "Ayah, tolong aku!" teriak Harun untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya pecah menjadi serpihan-serpihan yang beterbangan. Tepat di tempat Harun berdiri, muncullah sosok ular raksasa yang sama dengan yang kini berada di jembatan desa. Ular itu menatap Pak Haji dengan mata yang sama dengan Harun, mata yang menyimpan kesedihan dan penyesalan mendalam. "Harun?" bisik Pak Haji tak percaya. Ular itu membuka mulutnya, dan alih-alih desis, yang keluar adalah suara Harun. "Maafkan aku, ayah." Pak Haji tersentak bangun dari tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin yang membanjir. Nafasnya tersengal-sengal seperti habis berlari jauh. Di sampingnya, Bu Aminah terbangun, kaget melihat kondisi suaminya. "Astagfirullah, ada apa, Pak?" tanya Bu Aminah cemas, menyalakan lampu minyak di samping tempat tidur. Pak Haji tidak langsung menjawab. Matanya menerawang, mencoba mencerna mimpi yang baru saja ia alami. Serpihan-serpihan ingatan tentang mimpi itu berkelebat dalam benaknya. Harun, jembatan, ular, permintaan maaf. Semuanya mulai tersusun seperti kepingan puzzle. "Aminah," suara Pak Haji bergetar. Aku sepertinya tahu sesuatu tentang ular itu." Bu Aminah menatap suaminya dengan tatapan cemas, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Mimpi ini terasa sangat nyata," lanjut Pak Haji. "Aku bertemu Harun di jembatan itu. Dia meminta maaf dan meminta pertolongan. Lalu dia berubah menjadi ular itu." Astagfirullah. Bu Aminah menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. "Maksud Bapak ular itu Harun kita?" Pak Haji menggeleng lemah. "Aku tidak tahu pasti. Tapi ada sesuatu, ada hubungan antara ular itu dan anak kita." Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dari sana, di bawah cahaya bulan purnama, ia bisa melihat siluet ular raksasa yang masih melingkar di jembatan. Firasat kuat menyelimuti hatinya. Firasatnya sebagai seorang ayah. "Selama ini aku selalu merasakan keanehan," bisik Pak Haji. "Cara ular itu menatapku, cara ia menangis, cara ia membiarkanku lewat, sekarang aku tahu kenapa aku merasa terhubung dengannya." Bu Aminah menghampiri suaminya, merangkul pundaknya yang bergetar. "Lalu apa yang akan Bapak lakukan?" Pak Haji menatap bulan purnama dengan mata berkaca-kaca. "Besok, setelah sholat subuh, aku akan kembali ke jembatan. Aku harus memastikan." Namun dalam hatinya, Pak Haji sudah memiliki keyakinan. Firasatnya sebagai seorang ayah tidak mungkin salah. Ada hubungan antara ular misterius itu dengan putra satu-satunya yang telah meninggalkan rumah dengan cara yang menyakitkan. Menjelang fajar, Pak Haji tidak bisa kembali tidur. Ia duduk di beranda rumahnya, merenungkan perjalanan hidup putra satu-satunya, Harun, sambil menunggu adzan subuh berkumandang. Harun lahir setelah penantian panjang 18 tahun pernikahan mereka. Anugerah yang sangat dinanti-nantikan. Pak Haji dan Bu Aminah membesarkannya dengan limpahan kasih sayang dan nilai-nilai agama yang kuat. Sebagai pedagang kain yang cukup sukses di desa, Pak Haji mampu memberikan kehidupan yang berkecukupan untuk keluarganya. Dulu, Harun kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin mengaji. Ia selalu menjadi kebanggaan ustadz di madrasah dan sering menjuarai lomba-lomba keagamaan tingkat kecamatan.
Namun, semua berubah ketika Harun memasuki usia remaja dan mulai bersekolah di kota. Perubahan itu terasa begitu cepat, bisik Pak Haji pada dirinya sendiri, mengingat bagaimana putranya perlahan berubah. Awalnya, Harun hanya pulang terlambat dengan alasan belajar kelompok. Kemudian, ia mulai jarang sholat berjamaah di masjid. Pakaiannya berganti dengan model-model trendy yang tidak sopan. Lalu muncul teman-teman baru yang tidak pernah mau diajak masuk rumah. Bu Aminah yang pertama kali mencium aroma rokok dari baju Harun. Ketika ditegur, pemuda itu hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu hanya bau rokok teman-temannya. Namun lama-kelamaan, ia bahkan tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Uang sekolah yang diberikan Pak Haji selalu habis sebelum waktunya. Harun kerap meminta tambahan dengan berbagai alasan. Buku tambahan, iuran sekolah, atau kegiatan ekstrakurikuler. Namun, dari teman sekolahnya yang masih baik, Pak Haji akhirnya mengetahui bahwa uang itu digunakan untuk hura-hura di kafe-kafe kota, bermain game, bahkan untuk membeli minuman haram. Puncak perubahan Harun terjadi 3 bulan terakhir. Ia mulai terang-terangan meninggalkan sholat, bahkan saat di rumah. Puasa Ramadan tahun ini pun ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Ketika Pak Haji mengingatkan tentang murka Allah terhadap anak yang durhaka, Harun hanya tertawa dan menyebut ayahnya ketinggalan zaman. Tak ada lagi yang percaya cerita-cerita kuno itu. "Ayah," kata Harun waktu itu dengan nada mencemooh. "Ini zaman modern. Teman-temanku bahkan tidak pernah sholat dan hidup mereka baik-baik saja." Malam sebelum kemunculan ular itu di jembatan adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan Pak Haji dan Bu Aminah. Malam ketika kehormatan dan kesabaran mereka sebagai orang tua diinjak-injak oleh darah daging mereka sendiri. Segalanya dimulai ketika Pak Haji menemukan botol minuman keras di tas Harun. Dengan tangan bergetar menahan amarah, ia memanggil putranya untuk berbicara. Bu Aminah menangis di sudut ruangan, tidak menyangka putra kesayangan mereka telah jatuh sedemikian dalam. "Apa maksudnya ini, Harun?" tanya Pak Haji sambil mengangkat botol itu. Bukannya menyesal, Harun justru marah karena privasinya dilanggar. Ia berteriak bahwa ia sudah dewasa dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Kata-kata kasar meluncur dari mulutnya, melukai hati kedua orang tuanya. "Aku muak dengan kalian. Dengan ceramah-ceramah kalian. Dengan aturan-aturan konyol yang kalian paksakan," teriak Harun dengan mata merah. Bu Aminah mencoba menenangkan putranya, mengingatkan semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Namun, Harun malah mendorong ibunya hingga terjatuh. "Harun, astagfirullah." Pak Haji bergegas membantu istrinya, tidak percaya anaknya bisa berbuat demikian. "Kalian tidak mengerti. Aku ingin bebas. Aku ingin hidup seperti teman-temanku." Harun terus berteriak. Ketika Pak Haji mencoba menasehatinya dengan lebih keras, Harun melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan. Ia memukul ayahnya sendiri. Tangannya melayang tepat ke wajah orang yang telah membesarkannya dengan kasih sayang. "Biarkan aku pergi," teriak Harun sambil mengambil tas ranselnya. "Aku tidak akan kembali ke rumah ini." Dengan langkah penuh amarah, Harun meninggalkan rumah, membanting pintu dengan keras. Bu Aminah terisak dalam pelukan suaminya. Malam itu, mereka tidak tidur, berharap Harun akan kembali dan meminta maaf. Namun, hingga fajar menyingsing, putra mereka tidak kembali. Dan tepat di pagi hari setelah kepergian Harun, ular raksasa itu muncul di jembatan gantung, jembatan yang selalu dilalui Harun setiap kali ia pergi dan pulang sekolah. Adzan subuh mulai berkumandang, menarik Pak Haji kembali ke realita. Air matanya mengalir tanpa disadari. Mimpinya semalam dan kenangan akan perubahan Harun mulai tersambung dalam benaknya. Sebuah ketakutan sekaligus harapan muncul dalam hatinya. Ya Allah, jika memang ular itu. Ia tidak sanggup menyelesaikan doanya, terlalu takut untuk mengakui kemungkinan yang kini terlintas dalam pikirannya. Embun pagi masih menyelimuti desa ketika Pak Haji Rohim melangkahkan kakinya keluar dari masjid seusai sholat subuh. Beberapa jamaah mencoba menghentikannya, khawatir dengan niatnya untuk kembali menghadapi ular raksasa itu sendirian. Namun, Pak Haji hanya tersenyum tenang. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," ujarnya dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kabut tipis masih melayang di atas permukaan sungai Brantas ketika Pak Haji tiba di tepi jembatan. Beberapa warga yang penasaran mengikutinya dari kejauhan, menyaksikan dengan cemas. Bu Aminah juga hadir, berdiri dengan tangan terkatup di dada, berdoa tanpa henti. Ular raksasa itu masih di sana, melingkar dengan tenang di jembatan kayu yang berderit. Ketika melihat Pak Haji datang, ular itu mengangkat kepalanya,
mata hitam besarnya menatap lekat wajah tua sang kiai desa. Dengan langkah mantap, Pak Haji mendekati ular itu. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya kesedihan mendalam seorang ayah yang telah kehilangan anaknya. Ia berhenti tepat di hadapan kepala ular itu. Jarak mereka begitu dekat hingga Pak Haji bisa merasakan hembusan napas makhluk besar itu. Bismillah, Pak Haji memulai. Suaranya jernih membelah keheningan pagi. Aku datang bukan dengan amarah atau ketakutan. Aku datang sebagai seorang ayah. Ular itu bergeming, mata besarnya tidak berkedip menatap Pak Haji. Jika benar engkau ada hubungannya dengan anakku, Harun. Pak Haji berhenti sejenak, menelan ludah untuk melawan getaran di suaranya. Jika memang ada hubungannya, aku ingin engkau tahu bahwa kami, aku dan ibunya, telah memaafkan semua kesalahannya. Beberapa warga yang mendengar mulai berbisik-bisik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Bu Aminah menangis dalam diam, memahami maksud suaminya. Kami memaafkan Harun yang telah durhaka. Kami memaafkan semua kata-kata kasarnya. Kami memaafkan tangannya yang telah berani memukul kami. Lanjut Pak Haji dengan suara bergetar. Dan kami mendoakan Harun, semoga Allah memberinya hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Seketika itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mata ular raksasa itu mulai basah, air mata bening mengalir deras membasahi papan jembatan. Isakan lirih terdengar, bukan suara desis ular, melainkan suara tangisan manusia. Ya Allah! Bisik Bu Aminah dari kejauhan, menyaksikan pemandangan ajaib itu. Kembalilah, nak, pulanglah ke rumah kita. Pak Haji mengulurkan tangannya, menyentuh kepala ular itu dengan lembut. Ayah dan ibu selalu menunggumu. Dengan kata-kata itu, tubuh ular raksasa itu mulai bergetar. Sisik-sisiknya bercahaya aneh di bawah sinar matahari yang mulai meninggi. Perlahan, sangat perlahan, ukuran ular itu mulai menyusut. Dari sebesar batang pohon kelapa, menjadi sebesar lengan orang dewasa, lalu semakin kecil. Para warga yang menyaksikan terpaku, beberapa berseru takjub, yang lain membaca ayat-ayat perlindungan. Bu Aminah berlari mendekati suaminya, ingin melihat lebih dekat keajaiban yang sedang terjadi. Ketika ular itu telah menyusut hingga seukuran ular biasa, cahaya putih terang tiba-tiba menyelimutinya. Cahaya yang begitu menyilaukan hingga semua yang hadir harus menutup mata mereka. Ketika cahaya itu memudar dan mereka kembali membuka mata, sosok ular telah lenyap. Di tempat ular itu berada, kini terbaring sosok pemuda berpakaian lusuh. Harun. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tertutup seperti orang yang tertidur lelap. Namun, dadanya naik turun. Ia masih bernapas. Harun. Pak Haji langsung berlutut, memeluk tubuh putranya yang lemah. Anakku. Bu Aminah juga berlutut, air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Ia menggenggam tangan Harun yang dingin, mendekapnya ke dadanya. Perlahan, kelopak mata Harun bergerak. Ia membuka matanya dengan lemah, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Ia menatap sekeliling, tidak mengenali tempat ia berada. Lalu matanya menangkap wajah ayahnya. Ayah? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Di mana aku? Kau pulang, nak. Kau sudah pulang, bisik Pak Haji, tak mampu menahan tangisnya. Harun mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Pak Haji dengan sigap mengangkat tubuh putranya, menggendongnya seperti saat Harun masih kecil dulu. Dengan langkah mantap, ia berjalan meninggalkan jembatan, diikuti Bu Aminah yang masih terisak bahagia. Para warga desa yang menyaksikan keajaiban itu hanya bisa terdiam takjub. Beberapa orang tua langsung bersujud syukur, yang lain masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Berita tentang keajaiban itu menyebar cepat ke seluruh desa. Subhanallah, ini peringatan dari Allah, bisik Pak Lurah yang juga menyaksikan kejadian itu. Pak Haji terus berjalan dengan Harun dalam gendongannya, tidak mempedulikan bisik-bisik dan tatapan takjub warga desa. Yang ada dalam pikirannya hanyalah rasa syukur tak terhingga karena Allah telah mengembalikan putranya, memberikannya kesempatan kedua. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu yang tidak terhingga, doa Pak Haji dalam hati sambil menatap wajah putranya yang masih linglung. Setelah sehari penuh terbaring lemah, kesadaran Harun akhirnya pulih sepenuhnya. Tubuhnya masih terasa asing, seolah ia baru saja kembali menghuni jasad yang telah lama ditinggalkan. Ingatannya tentang apa yang terjadi selama ia berwujud ular masih samar, namun perasaan berdosa dan malu yang menghimpit dadanya terasa nyata dan menyesakan. Di sisinya, Pak Haji dan istrinya dengan setia merawatnya, mengganti kompres di dahinya dan memastikan ia minum cukup air. Tatapan mereka penuh kasih,
tanpa sedikit pun kebencian yang Harun kira akan ia temukan. "Ayah, Ibu." Suara Harun terdengar serak. Air mata mulai mengalir deras dari sudut matanya. Tangannya yang masih lemah gemetar mencari-cari tangan kedua orang tuanya. Begitu menemukannya, ia menggenggam erat, seolah takut mereka akan menghilang. "Maafkan aku. Maafkan semua dosaku. Ishak Harun. Aku telah menyakiti kalian, menghina kalian, bahkan berani mengangkat tanganku pada kalian." Ibunya segera memeluk Harun, ikut menangis bersamanya. "Sudahlah, Nak. Yang penting kamu sudah kembali pada kami." Pak Haji mengelus kepala anaknya dengan lembut. "Allah Maha Pengampun, Nak. Jika Allah saja mau memberimu kesempatan kedua, siapa kami untuk tidak memaafkanmu?" Harun terisak semakin keras, merasakan beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terangkat dari pundaknya. "Aku berjanji, Ayah, Ibu, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku akan menebus semua kesalahanku." Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan besar dalam diri Harun. Ia kembali rajin sholat berjamaah di masjid, bahkan sering terlihat datang paling awal untuk sholat subuh. Ia mulai membantu ayahnya di ladang dan meluangkan waktu membacakan Al-Quran untuk ibunya di sore hari. Warga desa yang awalnya masih takut dan curiga perlahan mulai menerima kembali kehadiran Harun. Cerita tentang anak yang berubah menjadi ular memang masih sering dibisikkan, tapi Harun menerimanya dengan lapang dada sebagai pengingat akan masa lalunya yang kelam. Suatu malam, saat langit dipenuhi bintang, Harun duduk di teras rumah bersama ayahnya. "Ayah," kata Harun pelan, "aku masih sering bermimpi tentang wujud ular itu. Dalam mimpi, aku bisa merasakan dinginnya sisik, beratnya tubuh yang harus kuseret, dan yang paling menyakitkan adalah rasa terperangkap tanpa bisa bicara, tanpa bisa meminta maaf." Pak Haji menghela napas panjang. "Mungkin itulah hikmahnya. Nah, terkadang kita perlu merasakan sebuah penderitaan untuk bisa kembali ke jalan yang benar." Harun mengangguk. "Sekarang aku mengerti maksud ayah dulu. Harta, kesenangan dunia, semua itu sementara. Yang abadi hanyalah amal baik kita." Pak Haji tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur melihat anaknya kini telah kembali menjadi pemuda yang saleh seperti saat masih kecil dulu. Bahkan, keimanan Harun kini jauh lebih kuat, karena telah diuji dan ditempa oleh pengalaman yang luar biasa. Kisah Harun kemudian menjadi pelajaran berharga bagi pemuda-pemudi di desa itu. Sebuah pengingat bahwa pintu taubat selalu terbuka, dan bahwa kasih sayang orang tua dan rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa-dosa kita. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.